Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Julian Dri Saputra dalam tutorial Visual Studio 2010. Pada video tutorial sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya memunculkan data ke combo box. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai filter data grid view di VBNet. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio 2010-nya. Kita buka kembali project yang kita buat. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini saya akan menambahkan satu buah lagi text box untuk kolom filter begitu. Jadi di sini akan saya tambahkan satu buah label seperti ini. Terus teksnya saya beri filter. Data. Lalu saya masukkan juga sebuah text box. Seperti ini. Name dari text boxnya kita ubah menjadi txt filter. Ya, seperti itu. Name-nya udah berubah menjadi text filter. Nah, bagaimana dengan kodenya? Oke, langsung saja. Kita klik dua kali pada badan form. Fokus ke sub tampil grid. Nah, karena kita akan tidak menggunakan, ya, maksudnya kita akan menggunakan potongan kode yang ada di sub tampil grid ini. Nah, caranya yaitu pertama kita buat sub baru lagi di bawah sub tampil grid, yaitu sub filter grid. Nah, seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin memberitahukan dari pengalaman saya mempelajari VBNet ini, pengalaman saya, ya, mungkin ada yang lebih jauh hebat daripada saya begitu. Menurut pengalaman saya, banyak orang membuat filter data grid view ini mengulang query kembali. Misalkan seperti ini. Saya copy yang ini, yang sub tampil grid ini akan saya copy, saya masukkan ke sub filter grid ini. Tapi jangan lupa sebelumnya kita panggil dulu koneksi dari modul. Mode connection titik buka db. Nah, cara yang seperti ini biasanya paling-paling yang hanya berubah itu pada bagian query ini saja. Biasanya ditambahkan di sini where. Misalkan saya ingin filternya menggunakan nim. Where nim sama dengan bukan sama dengan like, ya. Like kutip 1%, kutip 2, simbol dan txt filter titik teks dan kutip 2%, kutip 1. Nah, memang bisa dengan cara seperti ini, atau saya contohkan dulu dengan cara seperti ini, ya. Jadi nanti kita akan memfilter data ketika diketikkan sesuatu di text box filter ini. Jadi kita akan memberikan event pada saat text box value-nya itu berubah.
nilainya berubah. Cukup klik 2 kali pada text box filter. Nah, di sini cukup kita panggil sub filter grid tadi di sini. Cal filter grid. Nah, seperti ini. Coba saya jalankan ya. Misalkan di sini saya ingin memfilter NIM dengan 022. Saya ketikkan 022. Nah, berhasil filter. Cuman maaf, tapi bisa kita lihat di situ. Pada saat saya mengetikkan programnya menjadi agak bahasanya lag atau lambat gitu. Kenapa lambat? Karena dia melakukan query kembali ke database. Seperti ini misalkan 043. Nah, padahal saya sudah mengetik loh. Di situ baru tertulis 043. Lalu bagaimana cara yang lebih baik, begitu kan? Nah, akan saya tunjukkan cara yang lebih baik seperti ini. Saya tutup dulu. Kita kembali ke sub filter grid tadi. Nah, yang ini kita hapus. Lalu yang ini juga kita hapus. Kita cukup gunakan ds.tables tbmhs, potongan kode dari sub tampil grid. Tetapi di sini kita tambahkan seperti ini. Titik default view titik row filter sama dengan kutip 2. Misalkan tadi saya ingin memfilternya dari field NIM. Jadi saya tuliskan di sini NIM like kutip 1% kutip 2 simbol dan txt filter titik text dan kutip 2% kutip 1 kutip 2. Nah, seperti ini. Sangat simpel sekali. Kita tidak melakukan query kembali ke database. Jadi fungsi filter ini dia hanya sifatnya mencari data di data grid view yang sudah ada datanya. Jadi dia tidak melakukan query kembali ke database. Bisa kita jalankan seperti ini. Misalkan saya filter lagi, saya ketikkan 022. Nah, yang ini jauh lebih cepat untuk melakukan filter datanya. Jadi sebaiknya gunakan yang seperti ini daripada kita mengulang query lagi ke database, karena akan terasa sekali program kita tuh menjadi lambat atau bisa hang seperti itu. Saya tutup kembali. Oh ya, masih ada lagi. Bagaimana jika saya filter menggunakan tanda kutip? Biasanya akan terjadi error kan? Seperti saat kita ingin insert data tapi tidak menggunakan parameter, lalu kita masukkan karakter kutip, nah bahkan akan terjadi error ya di situ ya. Nah, coba pada saat filter data akan saya coba menggunakan kutip. Misalkan saya ingin cari 022 berarti kutip. Nah, langsung error. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita gunakan fungsi replace. Saya stop dulu. Di sini pada txt filter titik text kita tambahkan titik replace kutip 2 kutip 1 kutip 2 koma kutip 2 kali tutup kurung.
Nah, cukup seperti itu. Jadi artinya saat kita mengetikkan tanda kutip satu, dia akan di replace dengan kosong atau nol. Artinya tidak akan ada atau tidak akan terbaca tanda kutip saat kita mengetikkan kata di text box filter tadi. Saya save dulu, coba saya jalankan kembali. Nah, di sini akan saya coba filter menggunakan tanda kutip lagi. Saya kutip, tidak ada error ya. Lalu saya tambahkan 022. Nah, berhasil bukan? Jadi seperti itu. Ini baru filter menggunakan NIM saja. Bagaimana kalau misalkan kita ingin menggunakan filternya ini dari NIM, nama, alamat, jurusan. Nah, saya akan contohkan bagaimana caranya agar filternya ini bisa multi ya. Jadi bukan hanya berdasarkan NIM saja, juga berdasarkan nama. Saya tutup lagi. Caranya sangat mudah sekali ya. Pada bagian ini tadi, sub filter grid tadi, sebelum kutip 2 di ujung, kita spasi, cukup kita tambahkan or. Nama filenya apa? Misalkan saya ingin menambahkan filter dari nama, like, kutip 1, persen, kutip 2, simbol dan txt. Nama txt nya kan tetap txt filter, kita tetap menggunakan txt filter titik teks dan spasi kutip 2 persen kutip 1. Nah, seperti ini. Coba saya jalankan lagi. Yang pertama saya akan coba filter datanya menggunakan NIM. Saya ketikkan 043. Berhasil. Lalu saya ingin mencari juga dengan field nama. Misalkan saya ketikkan Juliandri. Nah, seperti itu. Jadi dia filternya itu multiple, tidak hanya satu field saja. Jadi ingat kembali, untuk masalah filter data ini sebaiknya gunakan saja metode yang seperti ini daripada kita mengulang query lagi untuk melakukan filter data. Nah, jadi video tutorial untuk masalah filter data ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk video tutorial langkah selanjutnya silahkan menanti. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa selalu subscribe channel saya di YouTube karena akan selalu saya update untuk video tutorial VBNet plus MySQL ini. Saya kira demikian, sampai jumpa kembali di video tutorial VBNet selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.